Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Berapa banyak yang bersukacita, boleh lambaikan tanganmu saudara. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur, kita boleh ada sampai saat ini. Kita tahu ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita, amin. Yang setuju katakan amin. Saya coba kita semua mari bangkit berdiri bersama. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa senap hati kami, senap hidup kami. Kami rindu meninggikan Engkau di tempat ini. Biarlah hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebab Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Mari dengan senang hatimu kita nyatakan. See
kami lebih lagi mau meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab berjalan bersamamu Tuhan, kami menemukan kekuatan yang baru. Mari bawa hatimu, kita nyatakan sama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Angkat tanganmu, katakan, Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, dan senap hati kami nyatakan Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Engkaulah Raja kami. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami mau nyatakan kekuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kasih-Mu yang memberikan kami sukacita, yang memberikan kami kekuatan. Mari sambil mengangkat tanganmu saudara, nyatakan sama Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan. Hanya Kau Tuhan. Boleh sambil lambaikan tanganmu saudara. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan. Amin. Dan iman kami nyatakan Tuhan. Lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Tolong bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk kasih tahu kiri kananmu saudara, Yesus kekuatan kita. Yesus kekuatan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Kita mau kasih persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami.
Tiba saatnya Tuhan untuk kami memberikan persembahan kami. Engkau melihat setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang melihat hati kami memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur, dengan ketulusan hati, sebab kami mengasihi Engkau, Allah yang mengasihi kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, apapun yang kami kerjakan. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami biarlah boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan juga hamba-hamba-Mu yang akan menjalankan kantong persembahan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah GBI FOCC. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh di gereja ini, dan bagi jemaat Tuhan yang belum memiliki KAJ, kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Dan inilah Sunday Update 13 Oktober 2024. Informasi ibadah raya minggu depan, Minggu 20 Oktober 2024, ibadah raya dilaksanakan 4 kali dan ibadah raya anak Bethel Kids FOCC pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi disertai dengan pengurapan minyak. Diharapkan bagi para orang tua untuk membawa anaknya datang beribadah. Ibadah Wanita Bethel Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung utama. Ibadah doa malam hari Kamis 17 Oktober 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa puasa setiap hari Jumat bertempat di Menara Doa. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama pukul 9 sampai 10 pagi, sesi kedua pukul 10 sampai 11 siang, sesi ketiga pukul 11 sampai 12 siang, dan sesi keempat pukul 12 sampai 1 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa puasa, saudara dapat memilih di jam-jam sesi yang dapat saudara ikuti. SMK Saya Murid Kristus kelas berakar angkatan ketiga akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Oktober 2024 pukul 7 malam. Untuk itu, diharapkan bagi para mentor kelas berakar untuk mengingatkan para mentinya. Akan dilangsungkan pemberkatan nikah Saudara Join Kenny dan Saudari Roslin hari Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 10 pagi bertempat di gedung utama GBI FOCC. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah
Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan diakonia. Demikianlah informasi ibadah selama sepekan ini, dan untuk informasi lainnya saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan Oktober. Semua karena perkenanan Tuhan. Kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan pada siang hari ini. Mari tundukkan kepala saudara. Saya rindu kita mengucap syukur sama Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Ini nyanyian kami Tuhan. Satu di hatiku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya. Dari awal sama-sama katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Oh, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Satu kali lagi, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku yang lelah tak boleh sambil angkat tangan sama Tuhan, katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada
satu di hatiku. Satu kali lagi ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Ya, hanya Kau satu di hatiku. Lagi ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Ya Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Yang percaya buka tangan di hadapan Tuhan. Buka tangan di hadapan Tuhan, kita nyanyi sama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Jemaat Tuhan nyanyi bagi Tuhan. Ku sembah. Bukan sekedar lagu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Satu kali lagi untuk Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Ya, hanya Kau satu di hatiku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Yang bersyukur sama Tuhan boleh angkat suara sembah Tuhan. Katakan hanya Tuhan satu-satunya dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Kau satu-satunya dalam hidupku. Kau satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Ya, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kau kekasih jiwa kami Tuhan.
sembahyang. Terima kasih, terima kasih. Terimalah syukur kami Tuhan. Terimalah syukur umat-Mu. Haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Engkau di pihak kami. Siapakah yang jadi lawan kami? Kami aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan sama Tuhan, Engkau kebanggaan dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Amin. Hati kami selalu berlimpah dengan ucapan syukur. Ya Yesus. Sebab kami tahu Tuhan selalu ada bagi kami. Amin. Tuhan terima kasih. Mari umat Tuhan yang bersyukur sama Tuhan boleh buka tangan di hadapan Tuhan. Buka tangan di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu lagi. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur padamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Di setiap langkah kami, di setiap sekali lagi ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kita bangkit berdiri umat Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkah
langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu sekali lagi. Ku memujimu. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Sungguh hati kami limpah Tuhan dengan ucapan syukur. Ya, Tuhan. Kalau kami ada hari ini itu semua karena produk kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun dari apa yang kami lakukan, dari apa yang kami punya yang patut kami banggakan dalam hidup ini selain daripada Tuhan. Ya, Kalau kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di waktu yang tepat, momen yang tepat dalam bait Tuhan memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya kami mau buka hati kami, pikiran kami, hidup kami, semua yang ada pada kami untuk firman-Mu diberitakan. Dan supaya firman-Mu itu bertumbuh dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, supaya memberitakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi firman yang penuh kuasa, yang mengubahkan kami, yang menuntun kami kepada kebenaran akan Yesus Kristus Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Kita ada di bulan Oktober, minggu kedua. Kita bulan ini banyak bicara tentang misi dan penginjilan. Dan di minggu kedua ini kita akan bicara tentang melayani dengan hati sebagai hamba. Nah saudara, saya mendorong setiap kita untuk terlibat dalam kegiatan gereja maupun pelayanan-pelayanan. Bulan November, Desember itu kegiatan pelayanan banyak sekali. Bukan hanya saudara support, tetapi saya punya kerinduan saudara pun terlibat untuk melayani Tuhan bersama-sama saudara. Saya mulai dengan Injil Matius pasal 20 ayat 26 bagian B sampai 28. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, dunia punya konsep kalau ingin menjadi pemimpin dia harus tampil paling atas, paling di depan. Dia berbicara harus didengar. Dia seorang yang harus mendapatkan spotlight, sebuah perhatian dari banyak orang. Tetapi pengajaran Tuhan Yesus seringkali memutarbalikkan apa yang dipandang oleh dunia. Tapi buat Tuhan, seorang ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi seorang yang terbesar, dia tidak harus naik ke atas, tetapi dia harus turun ke bawah. Dia harus mengambil tempat di bawah, melayani sesamanya. Dia harus mengambil tempat untuk menjadi seorang hamba. Dan saya percaya kita semua dipanggil Tuhan menjadi pelayan-pelayannya. Amin. Amin saudara. Bilang kiri kananmu, kamu pelayan Tuhan. Jawab lagi, bilang kamu hamba Tuhan. Dan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita ini disebut hamba-hamba Tuhan. Tugas melayani bukan hanya para pendeta, gembala,
pelayan altar, tapi tugas setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana melayani dengan hati hamba. Kita akan lihat satu perikop menceritakan tentang seorang yang melayani Tuhan. Dia mengambil bagian untuk melayani Tuhan, dan atas pelayanannya Tuhan berkenan terhadap apa yang dia lakukan terhadap Tuhan. Dan tentu kita rindu sebagai seorang pelayan-pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan, apa yang kita lakukan hari-hari ini, apa yang kita kerjakan hari-hari ini, Tuhan berkenan atas itu semua. Dan saya percaya di dalam hidup ini tidak ada sekat antara dunia rohani, antara dunia sekuler. Buat saya seluruh aspek kehidupan kita itu bicara tentang perkara rohani. Sebab firman Tuhan berkata, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Artinya keluarga kita itu ministry kita. Pekerjaan kita itu pelayanan kita. Studi kita, sekolah kita, cara kita berinteraksi dengan orang itu bentuk pelayanan kita. Nah, kita rindu saudara, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, pelayanan yang kita kerjakan sebagai seorang hamba itu dikenan oleh Tuannya. Mari kita buka bersama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama. Ini paralel dengan Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Kemudian Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin akan selalu ada kepada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Di bagian yang lain di dalam Matius, bahkan Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan, ayat 13, di seluruh dunia apa yang dilakukannya ini akan disebut juga mengingat dia. Nah saudara, Maria mengambil bagian untuk melayani Yesus, dan ternyata apa yang dia lakukan, Tuhan berkenan atas pelayanannya. Tuhan disukakan atas pelayanannya. Tentu kita rindu sebagai hamba-hamba Tuhan, kita dikenan sama Tuhan terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bagian pertama saya akan membahas begini, mengapa Maria mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang pertama di dalam Injil Yohanes tadi, di situ dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Jadi Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, orang yang dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus ini saudara tahu kisahnya, satu kali dia sakit. Lazarus ini sahabatnya Yesus, temannya Yesus. Bahkan ceritanya mereka bertumbuh bersama. Ini orang dekatnya Yesus. Kemudian Marta dan Maria, saudari dari Lazarus ini, mengirim pesan kepada Yesus, dia yang engkau kasihi sedang sakit saudara. Kemudian Tuhan Yesus ternyata sepertinya terlambat 3 hari. Dan 3 hari itu Lazarus sudah mati, sudah dikafani, sudah dikuburkan. Tentu secara proses medis sudah mulai pembusukannya saudara. Nah saudara, ketika Yesus datang, Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Dan perlahan-lahan terjadi mujizat. Lazarus yang tadinya mati sudah 3 hari kemudian bangkit. Saudara, peristiwa ini heboh, gempar di seluruh tanah Yahudi. Orang-orang yang membenci Yesus makin benci sama Yesus. Berikhtiar ingin membunuh Yesus, ingin juga membunuh Lazarus. Satu kali Yesus ada di wilayah Betania. Ada di situ.
Kemudian di situ ada perjamuan. Kalau saudara baca keterangan Markus di rumah Simon si kusta. Tapi ada Maria, ada murid-murid, dan tentu ada Lazarus di sana. Kenapa Maria mempersiapkan sebuah pelayanan yang secara khusus, spesial untuk Tuhan Yesus? Dia mau mengambil bagian untuk melayani Tuhan Yesus. Saya mencatat di sini saudara, ternyata yang melatar belakangi, yang mendorong Maria untuk melayani Tuhan adalah Maria telah mengecap anugerah yang luar biasa di dalam kehidupannya, yaitu saudaranya Lazarus yang tadinya mati sekarang sudah dibangkitkan. Dia sudah mengecap kasih karunia dalam kehidupannya. Dia sudah mengecap sebuah hal yang tidak bisa dia bayar dengan perbuatan baik. Yang tidak bisa mungkin dia beli dengan uang. Sebab yang tadinya mati telah Tuhan bangkitkan kembali. Dia menerima sebuah pemberian cuma-cuma, anugerah daripada Tuhan. Saudara, inilah yang melatar belakangi mengapa Maria dengan penuh ketulusan, penuh cinta kasih, dedikasi yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Saudara, tahukah saudara, saya dan saudara sebenarnya seperti Lazarus. Saya dan saudara ini sebenarnya tadinya kita ini sudah mati binasa. Karena kenapa? Kita sudah jatuh di dalam dosa. Seberapa baiknya pun kita tidak bisa membeli yang namanya keselamatan. Keselamatan kita peroleh bukan karena kita baik. Tapi jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah merencanakan anugerah yang besar lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu bukan sesuatu yang murah, tetapi satu yang mulia. Pengorbanannya, darahnya tidak bisa dibandingkan dengan emas, perak, dan permata, saudara. Suatu darah yang mahal, darah anak domba Allah. Dan tidak bisa kita beli dengan apapun yang kita punya, bukan karena kita baik. Tapi inilah yang namanya kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Yang harusnya kita menerima cawan murka Allah, menerima kebinasaan dalam kekekalan. Tetapi karena Yesus Kristus kita mendapatkan hidup. Bukan hanya hidup, tapi hal-hal menunjang hidup Tuhan juga berikan. Bukankah kita sama seperti Lazarus dalam perikop ini? Orang yang tadinya tidak diperhitungkan, yang harus binasa, tetapi memperoleh kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Untuk itulah mengapa saya dan saudara yang sudah menerima Dia, hidup di dalam Kristus, kita harus melayani. Amin. Saudara, orang yang telah ditebus dari dosa, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, dia tidak hanya akan puas tinggal diam di dalam keselamatan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia akan mengerjakan keselamatan dan mengambil bagian untuk melayani Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 bilang begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang mati, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi tugas pelayanan itu bukan hanya sebatas pendeta, hamba Tuhan, pengerja, full timer, diaken, diakones. Tetapi itu tugas kita semua. Karena Tuhan sudah mati untuk kita semua. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan bersama-sama. Kemudian Paul Wasser, seorang teolog, berkata begini. Menjadi Kristen berarti tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi hidup untuk Kristus. Dan membantu orang lain mengenalnya. Jadi saudara, kita ini alatnya Tuhan. Alat yang Tuhan pakai supaya orang lain bisa mengenal Kristus. Saudara, saya paham mungkin tidak semua kita Tuhan panggil untuk menjadi pendeta. Tapi percayalah saudara, setiap kita Tuhan panggil untuk jadi pelita. Dimanapun saudara berada di tengah-tengah keluarga, saudara jadi pelita di sana. Saudara di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, apapun profesimu, saudara engkau pelita di sana. Saudara, orang-orang muda, engkau yang sekolah, engkau yang kuliah, engkau pelita di sana. Engkau harus membawa cahaya terang Kristus supaya dunia melihat Yesus hidup, bergerak, ada di dalam kehidupan saudara. Saudara, jangan tunggu waktu yang tepat, waktu yang baik baru saudara melayani Tuhan. Tetapi selagi masih ada waktu, ayo kita melayani Tuhan. Kita tidak tahu waktu kita sampai kapan, kesempatan yang kita punya sampai kapan. Kalau hari ini kita masih Tuhan percayakan waktu,
kesempatan. Ayo kita melayani Tuhan, bukan nanti, bukan besok, tetapi sekarang. Inilah yang Maria lakukan. Dia sudah mengecap kasih karunia Tuhan. Dia sudah menerima kebaikan Tuhan sehingga dia mengambil sebuah komitmen. Saya mau melayani Tuhan. Saya mendorong saudara pun punya komitmen yang sama untuk Tuhan. Pelayanan tidak hanya bicara tentang dinding gereja, tembok gereja, tetapi setiap aspek kehidupan kita pelayanan. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun mendorong saudara untuk berbakti melayani di gereja ini. Di gereja ini tidak pernah kekurangan tempat untuk saudara melayani. Saudara, kita akan belajar bagaimana prinsip melayani dengan hati hamba dari kehidupan Maria ini, saudara. Yang pertama, prinsip melayani dengan hati hamba adalah Maria ini melayani dengan berfokus kepada Kristus. Hanya berfokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita, baik di dalam Injil Yohanes, Matius, kemudian juga Markus mencatat bahwa peristiwa perjamuan ini tidak hanya ada satu orang atau dua orang Yesus dengan Maria, tetapi ini ada beberapa orang yang datang. Saudara pahami begini, ini kejadian yang fenomenal. Seorang yang bernama Lazarus 3 hari mati, kemudian tiba-tiba dia dibangkitkan oleh Tuhan. Kabar ini tersiar ke seluruh tanah Israel. Orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Orang mati dibangkitkan. Kemudian ketika dia ada di Betania, tentu Yesus ini orang yang sangat populer pada waktu itu. Kemanapun dia pergi, orang berbondong-bondong ingin mengikuti dia, ingin mendengar pengajarannya. Dan dia ada dalam satu kota Betania melaksanakan perjamuan. Di sana ada murid-murid Yesus. Di sana ada keluarga dari tuan rumah. Kemudian mengetahui hal ini, Maria, Marta, Lazarus juga datang. Tapi Maria tidak datang dengan tangan hampa. Dia datang membawa sesuatu pelayanan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan di tempat itu ada banyak orang. Tetapi yang menjadi fokus spotlight buat Maria hanya pribadi Yesus seorang. Buat dia, Lazarus saudara yang dia kasihi, ia telah bangkit. Tetapi dia bukanlah sasaran untuk Maria mengabdikan diri untuk melayani. Ada banyak orang di situ. Tetapi menjadi sasaran buat Maria bukanlah perkataan orang, anggapan orang, atau kesannya orang yang menjadi tujuannya. Tetapi buat Maria, pribadi Yesuslah yang menjadi fokus utama dalam pelayanannya. Saudara, ada banyak orang bisa melayani Tuhan. Tapi tidak semua orang punya motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Saudara, di zaman Tuhan Yesus, di dalam Roma pasal 16 ayat 18 bilang begini. Sebab orang-orang demikian tidaklah melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Jadi ada orang yang melayani untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan perutnya, saudara. Kemudian juga Tuhan Yesus pernah menyindir, saudara, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus bilang begini, apabila kamu berdoa di dalam Matius 6 ayat 5, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Jadi ada orang yang terlihat melayani Tuhan, tetapi yang menjadi fokus spotlight pelayanannya bukanlah Kristus, tetapi dirinya sendiri, atau mungkin pelayanannya ingin mengesankan orang lain, atau mungkin ada tujuan lain supaya dia mendapat jabatan tertentu, supaya dia mendapat posisi tertentu. Saudara, bahkan hari-hari ini pun ada banyak orang-orang yang berada di dalam gereja, berada di dalam pelayanan, tetapi motivasi pelayanan mereka bukanlah kepada Kristus. Di tempat ini pernah ada, saudara, pernah ada. Saya berdoa tidak akan ada orang yang datang melayani, saudara, dipercayakan menggembalakan komunitas sel, tapi ternyata lambat laun karakter aslinya keluar. Seorang penipu, saudara, banyak jemaat yang dia tipu, uangnya diambil, dijanji ini itu, akhirnya masuk penjara, saudara. Kita lapor masuk penjara. Dan orang-orang seperti ini yang ada dalam dunia pelayanan, yang tidak menjadikan Yesus sebagai pusat, sasaran, fokus, tujuan. Dia melayani. Tapi kalau kita ada hari ini, pastikan Yesuslah yang menjadi spotlight
tujuan, sasaran, fokus kita melayani Tuhan. Saudara, dilayani itu memang enak. Tentu kita semua suka dilayani, tetapi kita kembali ke ayat awal tadi. Barang siapa ingin jadi yang terbesar, dia harus menjadi pelayan. Kalau saudara ingin menjadi yang terbesar, saudara harus melayani. Saudara tidak boleh melayani hanya untuk kepentingan diri sendiri ataupun supaya terlihat orang. Saudara, ada dua tipe orang Kristen. Ada tipe kapal pesiar dan tipe kapal perang, saudara. Tipe Kristen kapal pesiar ini, dia suka mungkin mendapat pelayanan. Kapal pesiar itu menawarkan fasilitas, saudara. Kemewahan, hiburan, entertain. Sehingga ketika orang masuk kapal pesiar, tuntutannya begini, saya harus disenangkan. Ada berapa banyak orang datang ke gereja yang menuntut gereja itu harus menjadi sarana untuk menyenangkan dia. Kalau dia duduk, kursinya harus nyaman, AC-nya harus dingin. Bahkan yang melayani itu, yang khotbah, harus khotbahnya enak didengar. Tidak hanya enak didengar tapi sedap dipandang. Kemudian pemain musik, WL singernya juga suaranya harus bagus, jauh melebihi artis-artis nasional. Tidak salah gereja memberikan yang terbaik, tapi menjadi salah kalau motivasi kita ke gereja, motivasi kita datang ke gereja untuk dilayani, untuk mencari fasilitas-fasilitas supaya kita disenangkan. Kita lupa spotlight, tujuan, center dari gereja adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita datang untuk melayani dia, kita datang untuk menyenangkan dia, kita datang supaya Tuhan disukakan atas kehidupan kita. Tapi saya berdoa jemaat FOCC adalah tipe Kristen yang kedua, yaitu tipe Kristen kapal perang. Tipe Kristen kapal perang ini sekali layar berkembang, saudara, pantang dia untuk undur kembali. Kapal pesiar, dia itu kalau jalan, dia putar kembali ke destinasi tempat awal kita berangkat. Misalnya saudara naik dari Bali, naik dari Singapura, dia akan keliling mungkin Asia Tenggara kembali lagi ke Singapura. Tapi kalau kapal perang itu saudara, dia one way. Dia satu arah, arahnya apa saudara? Tujuannya apa? Misi selesai, mission complete. Saudara, orang Kristen kapal perang, dia tahu saudara, hidupnya itu pusatnya bukan dia, tetapi Tuhan. Kalau dia ada di dalam sebuah gereja, ada dalam sebuah pelayanan, dia itu punya tujuan, punya misi. Apa tujuannya saudara? Komandan disukakan, komandan disenangkan, Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan. Dan orang-orang yang tipe kapal perang ini saudara, dia tidak cari fasilitas, tetapi dia mau dilatih, diperlengkapi supaya bertumbuh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kalau dia ada di gereja, dia mungkin tidak mengkritik, ini gereja kurang ini gereja kurang itu, ini gereja kurang ini. Tapi ketika dia melihat kekurangan, dia mengambil bagian, berinisiatif untuk menutupi kekurangan itu. Dia menjadi pelopor untuk melakukan sesuatu, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Saudara kira-kira tipe apa? Kapal pesiar atau kapal perang? Saudara, banyak orang-orang yang menuntut fasilitas. Tetapi jadilah orang-orang yang memberi fasilitas untuk kerajaan Allah diberitakan. Saudara, ini yang pertama. Menjadi reminder buat saya secara pribadi dan buat kita hamba-hamba Tuhan. Saya mencatat begini saudara. Pelayanan yang tidak berfokus kepada Kristus hanya akan menghasilkan pelayanan yang penuh dengan agenda pribadi. Penuh dengan kemuliaan diri sendiri. Saudara, melayani itu anugerah. Kita tidak keluar modal apa-apa. Bahkan ketika kita berkorban di situ, kita tidak layak untuk sebuah prestis kemuliaan sedetik pun. Itu hanyalah bagian kita sebagai hamba supaya Tuhan disenangkan. Kalau hari-hari ini Tuhan pakai saudara melayani dia, pastikan yang menjadi fokus pelayanan kita itulah Tuhan. Bukan supaya orang lain lihat, orang lain puji. Bukan supaya ada keuntungan diri sendiri. Tetapi di balik pelayanan kita, Tuhan itu harus disenangkan. Katakan amin. Ini yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, apa yang Maria lakukan. Dan menunjukkan sifat seorang yang memiliki hati hamba. Maria ini melayani dengan pengorbanan. Tidak hanya pengorbanan tetapi dia betul-betul berkorban dan memberikan yang terbaik yang ada dan yang dia punya. Saudara, Yohanes 12 ayat 3 bilang begini, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya,
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, Maria mengorbankan sesuatu yang berharga. Apa yang berharga? Harta yang dia punya. Saudara, di Israel 1 hari kerja itu upahnya 1 dinar. Dikatakan dalam perikop yang kita baca tadi, minyak narwastu yang ditumpahkan Maria itu senilai kurang lebih 300 dinar. Artinya itu upah kerja selama setahun yang dia punya. Saudara bayangkan ketika dia mengecap kasih karunia Tuhan, Lazarus dibangkitkan, dia mendapatkan sesuatu yang sudah hilang saudaranya, saudara. Kemudian dia mempersiapkan sebuah pelayanan. Kita tidak tahu rentang waktunya, saudara. Mungkin dia mengumpulkan hari demi hari. 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Tiba momen satu saat Yesus datang ke Betania. Yesus ada di kotanya. Kemudian akan mengadakan sebuah perjamuan makan, saudara. Inilah momen yang dia ambil. Dia mempersembahkan, dia memberikan sebuah korban ungkapan syukur. Bahkan dalam bentuk melayani Tuhan Yesus. Dia kasih satu hal yang berharga, minyak narwastu murni. Kalau sekarang upah kerja per hari berapa, saudara? Mungkin tukang sekitar 150-200, katakanlah 200. Mungkin kalau dia 200 ribu per hari kali 300 itu sekitar 60 juta, saudara. 60 juta hanya untuk satu season, satu momen melayani Tuhan. Meminyaki kaki Tuhan. Jadi dia mengorbankan, mempersembahkan yang terbaik, harta yang dia punya, kepunyaan yang dia punya. Tidak hanya itu, saudara, Maria juga ini bukan hanya mengorbankan harta yang dia punya, tetapi dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dia menyerahkan apa yang paling berharga untuk dia. Saudara, perempuan itu mahkotanya rambut. Makanya ada banyak, saudara, kalau mau pesta, perempuan ini sibuk urus rambut. Ada yang dikasih bak roll-roll, ada yang dikasih badiri ke atas. Karena rambut ini penting, rambut ini mahkota. Tetapi apa yang Maria lakukan? Maria ini menerobos batas kebiasaan orang perempuan Yahudi pada waktu itu. Perempuan Yahudi Israel pada waktu itu mereka harus menutup kepalanya, saudara. Mungkin tidak berjilbab tapi kayak hijab begitu. Bahkan kalaupun dia buka tidak boleh diurai rambutnya panjang karena kesannya tidak sopan. Itu harus diatur dengan rapi. Tetapi buat dia, Anda bayangkan dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia tidak mungkin akan ke salon dulu, curl rambut dulu, sasak rambut dulu supaya terlihat indah. Mungkin penampilannya urak-urakan, saudara. Karena dia melayani Yesus. Dia merendahkan harga dirinya sebagai seorang wanita. Dia turun ke bawah menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, saudara. Saudara, selain memberi apa yang terbaik, harta kekayaan, dia juga mengambil sebuah tindakan dengan sebuah kerendahan hati. Mungkin ada orang yang cibir dia, mungkin ada orang, aduh Maria sudah tahu malu dia. Tapi buat dia ini bukan tentang dia, ini tentang Tuhan. Dan kalau untuk Tuhan saya mau kasih yang terbaik, kalau untuk Tuhan saya akan korbankan segala-galanya. Saudara, Bill Graham, pendeta yang luar biasa Tuhan pakai, bilang begini. Ketika orang menerima Yesus Tuhan, dia bukan hanya sekedar buka hati, tapi dia juga akan buka dompet selebar-lebarnya untuk Tuhan. Dia akan memberi sebesar-besarnya untuk Tuhan. Sebab kenapa? Dia tahu apa yang Tuhan beri jauh lebih mahal. Apa yang Tuhan sudah kasih jauh lebih mulia. Tidak ada bandingannya, tidak bisa kita bandingkan dengan apapun itu. Kalau hari ini saudara melayani Tuhan, menuntut apa yang Tuhan kasih untuk saya, harusnya yang perlu kita tanyakan dalam diri kita, apa yang sudah kita kasih untuk Tuhan. Saudara, setiap kita Tuhan kasih satu hari itu 24 jam, saudara. Kalau kita mau bagi, mungkin kita bagi 3, 8, 8, 8. Konsep ini, saudara, orang dunia juga pakai 8 jam pertama itu istirahat. Jam kedua, 8 jam kemudian bekerja, beraktivitas. Sisa 8 jamnya ini ya kita pakai untuk kehidupan kita. Ada yang olahraga, ada yang nonton, nge-mall, ada juga yang beribadah. Manusia itu rata-rata hidup 70-80 tahun. Saya dulu pernah khotbahkan tentang waktu.
Saya cari filenya saya tidak dapat saudara. Ada survei tentang bagaimana manusia menghabiskan waktu dalam kehidupannya. Ternyata kalau dia umur 70-80 tahun, dia menghabiskan sekitar 30-40 tahun itu untuk tidur. Setengah umur kita habiskan untuk tidur karena 8 jam saudara. Kemudian 20%-nya sisanya itu untuk bekerja. Dan buat orang Indonesia ini yang agak parah saudara. Di Indonesia tua maupun muda, screen on time-nya di layar handphone, sosial media segala macam itu kurang lebih 5-7 jam. Berarti kita hanya tersisa kurang lebih 1 jam untuk beribadah, untuk melayani. Katakanlah satu hari saudara doa pagi, doa malam. Mungkin saudara dalam 1 minggu itu ada kurang lebih 6 jam untuk beribadah. Kalau di total itu semua umur 70-80 tahun kita hidup hanya sekitar 5-6 tahun. Dari total umur kita pergunakan itu untuk melayani Tuhan. Makanya di awal tadi saya katakan melayanilah sekarang. Jangan tunggu ada waktu. Tapi mumpung ada waktu, selagi masih ada waktu, ayo kita melayani. Apa yang sudah kita beri untuk Tuhan? Apa yang sudah kita kasih untuk Tuhan hari-hari ini? Saudara mungkin berkata, saya sudah menabur banyak untuk Tuhan. Berapapun harta yang kita punya, tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan beri. Tuhan mau charge 1 kali tarik nafas begini saja, 1.000 rupiah. 70-80 tahun kita hidup, tidak mampu kita mau bayar saudara. Tidak ada apa-apanya harta kekayaan yang kita miliki hari ini. Tidak perlu kita banggakan untuk itu. Tapi kalau saudara punya itu bisa jadi sarana untuk saudara melayani Tuhan. Di Alkitab ada orang-orang yang tidak bisa melayani. Tidak bisa berkhotbah di bait Allah karena mereka perempuan pada waktu itu. Tapi kalau saudara baca di dalam Alkitab ada perempuan-perempuan di sekeliling Yesus yang melayani pelayanan Tuhan Yesus menjadi pendana. Mereka orang-orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ini juga bentuk pelayanan. Tidak semua kita Tuhan panggil jadi pendeta, tapi kita bisa jadi pelita. Ada orang-orang yang dia punya fasilitas seperti Petrus. Dia tidak bisa mungkin berkhotbah, mungkin dia hanya orang yang terbatas. Tapi dia punya perahu. Satu kali Tuhan Yesus pakai perahunya untuk berkhotbah di tengah Danau Galilea. Ada banyak dari kita yang saya percaya Tuhan bisa pakai bukan dengan apa yang tidak ada. Tetapi dengan apa yang ada padamu Tuhan bisa pakai. Tadi ada ibadah lansia. Di situ saya lihat ada Om Atan. Om Atan ini umur sudah 80 lebih mungkin. Penglihatan sudah kabur seringkali tapi tetap setia ikut ibadah. Kadang mau di menara doa tetap berdoa. Tidak ada saudara hal-hal yang tidak bisa kita lakukan untuk melayani. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saudara tidak mungkin punya harta kekayaan tapi saudara punya waktu. Saudara punya senyuman sekalipun. Itu bisa melayani Tuhan. Tadi saya masuk ada ibu-ibu yang melayani sebagai penerima tamu. Shalom, selamat pagi. Rasanya teduh hati kan. Kalau lihat asarnya senyum dengan baik, senyum dengan tulus. Gereja itu tidak pernah kekurangan tempat untuk kita melayani. Tapi selalu ada tempat untuk saudara melayani. Bahkan di pelayanan youth kemarin kita buat KKR anak rantau. Karena saya melihat ini peluang. Di Palu itu ada kurang lebih 14-15 ribu anak rantau. Setengahnya itu saudara, setengahnya mahasiswa baru itu, setengahnya anak rantau. Kita buat event KKR anak rantau. Ada banyak orang-orang terima Yesus di situ. Dan saya juga tahu banyak orang-orang tua di gereja ini yang hubungi saya. Yang menabur untuk itu. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan hari-hari ini. Jangan biarkan waktu berlalu dengan percuma. Tapi kalau Tuhan kasih, kita harus kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara banyak orang juga salah berpikir begini. Ketika dia mengembalikan perpuluhan, dia berpikir inilah pengorbanan pemberian. Tidak saudara. Mengembalikan perpuluhan itu kewajiban kita. Itu Tuhan punya memang. Tapi memberi hal yang berbeda. Menabur hal yang berbeda. Ini Maria mempersiapkan secara khusus apa yang dia punya. Saya mendorong saudara, ayo persiapkan yang terbaik. Bukan soal nilai. Bukan soal materi, tetapi memang sungguh-sungguh yang terbaik. Kalau saudara melayani, berikan yang terbaik. Saudara tahu enggak yang melayani di depan ini, ibadah jam 8, dorang jam 7 sudah ada. Bahkan untuk soundman dia kasih gulung kabel, kadang dia harus kasih bersih, lap alat musik. Ini bentuk dedikasi memberi yang terbaik. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi pekerja yang baik. Itu bagian dari kita
melayani, berkorban, memberikan yang terbaik. Percayalah, jalan yang kita tempuh yang namanya pelayanan ini akan ada ujungnya. Dan di ujung sana ada seorang pribadi yang akan berdiri. Ketika kita selesaikan misi ini, dia akan berkata, mari hambaku yang setia. Mari masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Itu yang hal yang membuat kita bangga pada akhirnya. Selama kita hidup, Tuhan kasih hidup, kita tidak pakai itu berlalu dengan percuma. Tetapi suatu hidup yang memberikan dampak dan menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara? Yang ketiga, yang terakhir, Maria ini melayani dengan sebuah keteguhan dalam menghadapi setiap tantangan. Saudara, firman Tuhan bilang begini, Tuhan mengutus saya dan saudara kita semua bukan di tempat dunia yang nyaman, tidak penuh tantangan, tidak penuh hambatan. Tetapi Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, bahaya seringkali. Tuhan bilang seperti anak domba di tengah serigala. Kalau saudara lihat di gambar ini, saya dapat di Instagram sangat memberkati bahwa serigala itu lapar, buas, siap menerkam kita. Walaupun kita anak domba, tapi lihatlah, kita sebenarnya tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang terulur untuk kita. Dalam hidup ini melayani pun bukan suatu tempat yang nyaman di sana. Di sana ada tantangan. Tantangannya mungkin bukan orang yang dari luar. Tantangan pada waktu itu justru dari dalam. Ketika mereka buat perjamuan, tidak ada orang dari luar yang berkata, "Woi, bubar. Ini kegiatan, tidak ada izin." Seringkali tidak begitu, saudara. Ya seringkali begitu juga. Tapi kadangkala yang datang justru tantangannya dari dalam. Kalau saudara lihat, saya mencatat di sini di dalam Matius 26 ayat 8 sampai 9. Melihat itu murid-murid, jadi ini hampir semua saudara. Murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lewat kacamata Injil Yohanes pasal 12, ternyata provokatornya kita bisa temukan. Ternyata Yudaslah provokatornya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Seringkali tantangan pelayanan itu bukan dari luar, seringkali tantangan pelayanan itu dari dalam. Kita sudah melakukan yang baik, kita niatnya baik, tapi banyak orang curiga, banyak orang nyinyir, banyak orang mungkin yang menyepelekan. Tidak masalah saudara, hamba Tuhan tidak boleh tumbang karena perkataan orang. Hamba Tuhan harus berdiri kokoh. Apapun orang bilang, tantangannya saya harus tetap melayani. Saudara lihat, ketika Yudas menyahuti Maria, ketika murid-murid protes terhadap tindakan Maria, apa jawabnya Maria? Coba saudara lihat lagi perikop pembacaan firman Tuhan kita. Apakah Maria bilang begini, badia mengana Yudas ya, kita rabe-rabe ngana mulut. Kita lap-lap ngana Yudas ya. Tidak ada saudara. Maria diam. Maria tidak menjawab satu patah kata pun. Siapa yang jawab? Yesus. Ayat 7, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ternyata ini hal yang bermakna untuk Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara dinyinyirin orang, difitnah orang, saudara mungkin melakukan yang baik tapi dicurigai orang, tetaplah kuat dalam Tuhan. Sebab Tuhan melihat apa yang engkau kerjakan hari-hari ini. Ketika engkau mengerjakannya dengan penuh ketulusan, penuh kerendahan hati, dengan penuh pengorbanan, Tuhan melihat itu semua. Kalau mungkin engkau memang lagi mengalami season yang berat sebagai hamba Tuhan, saya paham tidak semua kita sempurna, kita punya kekurangan. Ada mulut-mulut orang yang begitu melukai, katakanlah itu betul. Tidak usah menjadi bagian dari kita untuk membalas, mengklarifikasi, untuk membuat manuver-manuver, biarlah Tuhan yang menilai saudara. Sebab kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita salah, saya percaya Tuhan sanggup pulihkan. Tapi even kita benar pun, orang pasti juga akan ada hal-hal yang orang buat, mungkin membuat kita jatuh, membuat kita lemah, membuat kita mungkin undur dari pelayanan. Saya katakan ini jalan satu arah, tidak ada jalan baliknya. Kalau saudara memilih jalan melayani Tuhan, akan ada tantangan, akan ada serigala di sana, akan ada lembah kelam, akan ada lembah air mata. Tapi percayalah, selalu ada tangan yang terulur dalam kehidupan kita.
yang memberikan jalan keluar, yang memberikan pertolongan, yang memberikan penyertaan, yang memberikan berkat, yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Jangan pernah undur, jangan pernah gentar melayani Tuhan, sebab apa yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik. Di Jepang ada kota kecil namanya Fudai. Wali kotanya tahun 80 ke 90-an itu bernama Katoko Uemura. Dia pernah dibully habis-habisan saudara sama rakyatnya, bahkan jadi berita nasional karena dia bangun suatu proyek yang orang anggap ini proyek pemborosan buat negara, tidak ada gunanya. Karena saudara, dia bangun sebuah dinding atau tembok untuk mencegah bencana banjir dan juga bencana tsunami. Tahun 97 dia mati, namanya tidak harum saudara. Orang anggap dia orang yang pemimpin tapi memimpin dengan kesia-siaan. Karena hasil karyanya, pekerjaannya itu sia-sia. Sampai 2011 saudara, 2011 terjadi gempa besar tsunami di Jepang. Saudara, berkat tembok yang dia bangun itu, pembatas air yang dia bangun itu saudara, kota Fudai itu jangankan kena tsunami, genangan air saja tidak masuk di kota itu. Tapi kota-kota lain hancur lulu lanta. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara sedang dinyinyirin orang. Apa yang saudara lakukan tidak kelihatan dampaknya, tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja. Saya juga dengar cerita ada seorang penginjil yang diutus di Afrika. Kemudian dia menginjil, bukannya dia mendapatkan jiwa-jiwa, tapi hanya satu anak yang bertobat. Tapi dalam masa penginjilannya istrinya meninggal saudara, dia ada dalam depresi berat. Dia undur dari pelayanan saudara, dia mempertanyakan panggilan Tuhan. Tapi sampai satu saat bertahun-tahun berlalu, anak yang tadinya dia menangkan satu orang itu berhasil memenangkan hampir seluruh desa. Bahkan Injil tersebar karena anak ini. Saudara, apa yang kita lakukan hari-hari ini mungkin sulit kita ukur. Kita lihat sepertinya gagal, tapi selama kita punya motivasi yang benar, Yesus jadi fokus, lakukan dengan setia, lakukan kerendahan hati, lakukan dengan tulus, saya percaya akan ada buah yang akhirnya terlihat. Dan pada akhirnya buah itu akan dinikmati oleh Tuhan. Dan bukan orang lain yang disenangkan, tetapi kita secara pribadi yang dapat puas ternyata sebagai seorang hamba kita sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya mendorong kita hari-hari ini ayo melayani selagi masih ada waktu. Saudara yang tua, waktu masih ada, kita masih hidup. Saudara yang muda, lebih lagi, selagi engkau muda, ayo melayani Tuhan. Ketika engkau melayani, tempatkanlah engkau sebagai seorang hamba yang menerima penebusan daripada Tuhan. Engkau tidak punya hak apapun untuk penebusan itu hanya penebusan yang cuma-cuma Tuhan kasih. Dan ketika engkau mengerjakannya, lakukanlah itu dengan kesetiaan, lakukanlah itu dengan pengorbanan, lakukanlah itu dengan yang terbaik. Sebab Tuhan sudah kasih yang terbaik untuk kita. Dan apapun tantangannya, jangan pernah undur, jangan pernah meninggalkan panggilan pelayananmu. Sebab engkau punya Tuhan yang menyertaimu. Sebab Dia memberikan roh penolong di dalam kehidupan kita yang menuntun menyertai senantiasa. Amin saudara. Mau melayani Tuhan? Mari bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sebagai doa kita, sebagai kerinduan kita di hadapan Tuhan. Bahwa selama saya hidup, saya mau melayani Tuhan. Karena kita percaya ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan, amin. Yes. Mari tutup mata jasmanimu. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Bahwa sepanjang hidup kita mau melayani Tuhan. Kita mau mengabdi menjadi hamba. Apapun tantangannya, apapun kendalanya, apapun hambatannya, kita mau tetap setia sama Tuhan. Ya Tuhan. Buka tanganmu. Mengasihimu, mengiringi
saya dan saudara tadinya mungkin seperti Lazarus, kita ini tidak layak, kita ini tidak pantas. Tapi kita beroleh kasih karunia yang tadinya kita binasa, tapi kita diselamatkan. Kalau hari ini Tuhan sudah kasih kita hidup yang kekal di dalam Dia. Bahkan Tuhan sudah berkati dengan luar biasa. Hal-hal menunjang hidup pun Tuhan berikan dalam hidup ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Tuhan rindu kita hidup dalam potensi yang maksimal. Melayani Dia, menyukakan hatinya. Karena pada akhirnya hidup di dalam kekekalan bukan bicara tentang hidup yang berkelimpahan dengan materi. Tapi hidup di dalam kekekalan berbicara tentang pengabdian, melayani Tuhan hari lepas hari. Tuhan, kami juga sadar sebagai hamba-hamba-Mu kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan keterbatasan. Tidak semua dari kami Tuhan ini layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan layakkan. Tidak semua dari kami punya bakat, punya talenta, punya harta, punya kekayaan. Tapi biarlah kami mau punya hati sebagai hamba yang mau melayani. Dan kami percaya Tuhan bisa pakai kami dengan apa yang kami punya. Ketika kami memberi untuk melayani, biarlah kami memberi itu dengan tulus, dengan motivasi yang benar, dengan berfokus pada Kristus bukan kepada yang lain. Dan ketika kami melakukan itu, kami lakukan dengan dedikasi yang penuh karena kasih kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati yang mendalam sebab kami tahu kami hamba yang tidak layak. Tapi Tuhan yang melayakkan kami dengan penuh pengorbanan yang besar. Sebab apa yang kami sudah terima jauh lebih besar. Akan ada tantangan, akan ada hambatan, tapi kami percaya akan ada Tuhan juga di sana. Akan ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai. Akan ada senantiasa pribadi Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Kami tidak sendiri. Mungkin kami luka lewat perkataan orang, mungkin kami dikecewakan, mungkin kami dikhianati. Tapi biarlah sebagai seorang hamba kami menanggung itu semua karena Tuhanlah yang sudah lebih dulu memberi teladan contoh. Tuhan sudah ditolak, Tuhan sudah direndahkan, Tuhan sudah menderita bagi kami. Biarlah itu sebagai sebuah jalan salib yang harus kami pikul. Kuatkan kami, tolong kami setiap jemaat-Mu supaya kami selalu melayani Tuhan dalam apapun kondisi keadaan yang kami hadapi. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyatakan melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani. Mari angkat tinggi
benar Tuhan, kami tidak mungkin membayar apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Apa yang Kau lakukan terlalu besar, terlalu dalam, sangat bernilai, tidak bisa dinilai dengan apapun. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, tidak akan mungkin kami kembalikan itu untuk membayar semua yang Tuhan berikan bagi kami. Yang hanya bisa kami lakukan Tuhan, hanya kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan melebihi dari segala-galanya. Karena itulah sebabnya Engkau panggil kami. Itulah sebabnya Engkau memberikan kepada kami kasih karunia-Mu yang besar, sehingga kami dapat membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Apa yang kami lakukan mungkin saja masih jauh dari sempurna. Tetapi kami percaya Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kami untuk dapat berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kami ada sampai pada saat ini semua bukan karena kekuatan kami, tetapi ini adalah bentuk kasih-Mu yang besar. Itulah sebabnya Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Karena hidup ini Tuhan untuk melayani Engkau sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah itu kami pakai untuk melayani Tuhan. Oh, dalam segala keadaan dimanapun kami berada, biarlah tujuan kami untuk selalu memuliakan Tuhan. Tujuan kami agar supaya orang boleh diselamatkan, agar orang boleh kembali pada kasih karunia Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan Tuhan yang Kau sudah ungkapkan lewat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan itu bagi kami pribadi lepas pribadi, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami semakin mengerti akan isi hati Tuhan dalam hidup kami, yaitu kami mau melayani Tuhan, karena Engkau sudah melayani kami terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan menyempurnakan kami hari demi hari, sehingga apa yang kami lakukan itu oleh karena kami mengasihi Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan Tuhan, bukan untuk mempermuliakan diri kami, tetapi biarlah semuanya tertuju untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada saatnya Tuhan akan menanti kami dan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang baik, masuklah dalam kesukaan Tuhan-Mu." Kami percaya Tuhan, itulah yang menjadi tujuan kami, agar supaya ketika kami kembali kepada Bapa, kami didapati tetap setia dan selalu melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya semua kami yang sudah hadir pada siang hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah diberkati Tuhan. Semua kami sudah dilawat oleh Tuhan. Karena setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Biarlah semua kami yang hadir saat ini, biarlah kami semua bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun mungkin kami akan menghadapi tantangan bukan dari luar, tetapi mungkin dalam keluarga, dalam jemaat, tetapi kami terus berfokus kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu dalam tugas tanggung jawabnya Tuhan. Nama-Mu saja yang dimuliakan dan diagungkan. Tuhan, berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Kami yakin dan percaya
setiap pelayanan yang dilakukan dengan penuh kesetiaan, dengan motivasi yang benar. Tuhan tahu memberi yang terbaik. Karena Tuhan melihat hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh jemaat Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai beban hidup, tekanan hidup. Tapi kami percaya Tuhan, selama kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan campur tangan dalam segala sesuatu. Karena Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati semua persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Tuhan juga tahu hati kami yang memberi. Oleh karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini agar bisa berkembang, sehingga akan banyak jiwa yang sudah jauh dari Tuhan, jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau. Itulah yang kami bawa kepada Tuhan. Pakai kami semua dengan apa yang kami berikan kepada Tuhan, sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Mari Tuhan sadarkan mereka agar hidup yang Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia, talenta yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Hamba berdoa mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini atau juga pada hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Mari Tuhan Engkau berkati mereka dengan kasih karunia Tuhan. Biar ada kasih Kristus yang mengikat dalam rumah tangga keluarga mereka. Hamba berdoa supaya anak-anak cucu-cucu mereka diberkati Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, untuk Indonesia, untuk Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak lama lagi kami akan melaksanakan pilkada. Ya Tuhan, Engkau tolong kami, berikan kami hikmat Tuhan untuk dapat menentukan pilihan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu supaya kami ada kebebasan untuk beribadah dan Injil-Mu bebas diberitakan di seluruh tanah air kami sampai di pelosoknya, bahkan di kota kami, Kota Palu dan juga Sulawesi Tengah. Kami juga bebas untuk dapat bersekutu dan mendirikan rumah-rumah ibadah. Biar Tuhan Yesuslah yang ditinggikan, dimuliakan. Berkati Tuhan ibadah-ibadah selanjutnya, ibadah sore dan malam. Biarlah kami sama-sama jemaat Tuhan selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Syukur bagimu. Terima kasih buat kebaikan Yesus. Buat penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.